Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal ngelanjutin bahas soal FR CPNS 2024. Hari ini udah mungkin hari ke-7 atau 8 ya, dari pelaksanaan CPNS. Jadi selamat yang udah mengerjakan SKD dengan baik, dan yang belum, nggak apa-apa, dipelajari kembali biar nanti bisa prepare dengan sebaik-baiknya, oke? Nah, kali ini kita akan bahas 15 soal TWK part 20 ya. Dan ini ada soal pendek dan panjang, oke? Sebelumnya aku mau infoin bahwa aku tuh rekomendasiin banget bundling 3 TO-nya Alpha Is, khususnya part 12, 13, dan 14. Dan teman-teman bisa pakai kode RETA24 ya. Kenapa harus pakai kode ini? Karena nanti harganya itu jadi cuma 28.000 aja ya. Dan di sini menurut aku ini udah sesuai FR terbaru. Oke. Nanti langsung aja ke privatalfaiz.id, masukin kode RETA 24 ya, dan pilih bundling 3 TO yang terbaru 12, 13, 14. Oke, kita masuk ke soal-soalnya. Jadi di soal-soal TWK tahun ini tuh ada penelaran yang panjang dan pendek. Oke, kita baca soal nomor 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan nilai-nilainya untuk diterapkan secara dinamis, betul ya? Sesuai perkembangan zaman, namun tetap berakar pada prinsip dasar yang tidak berubah. Di era globalisasi, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik, yang memerlukan adaptasi terhadap nilai-nilai yang berkembang secara global. Bagaimana penerapan Pancasila yang tepat dalam menghadapi tantangan globalisasi tersebut tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia? Oke, berarti gimana caranya gitu ya sebagai bangsa Indonesia gitu ya menerapkan Pancasila tanpa kehilangan jati diri? Oke, yang pertama, Pancasila perlu disesuaikan dengan nilai-nilai global seperti liberalis dan kapitalis. Ini bahaya ya, karena itu bakal berdampak buruk nih bagi Indonesia itu sendiri karena terlalu bebas gitu ya. Padahal kita tuh ada pakeman batas-batasnya. Yang B, Pancasila harus diterapkan secara kaku sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang. Tidak boleh kaku ya, karena kan memang harus dinamis ya, kecuali prinsip dasarnya. Itu menyesuaikan zaman. Yang C, Pancasila dapat diterapkan dengan tetap menjaga nilai-nilai universal sesuai dengan perkembangan global, namun tetap mengedepankan prinsip dasar seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Ini udah cucok banget ya jawabannya ya. Berarti ini kemungkinan benar. Yang D, Pancasila hanya perlu diterapkan pada aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ya, harus menyeluruh ya. Yang E, Pancasila tidak perlu lagi menjadi pedoman dalam menghadapi globalisasi. Tidak ya. Berarti jelas jawabnya yang C ya. Oke, nomor 1 masih gampang ya. Kita pokoknya harus tahu sih kata kunci persatuan kesatuan, gotong royong, musyawarah, keadilan sosial ya. Nomor 2. Dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Salah satu konsep pentingnya dalam undang-undang adalah bela negara menjadi kewajiban setiap warga negara. Oke. Terus katanya di antara prinsipnya itu ada cita tanah air, keyakinan Pancasila pada ideologi negara, berkorban untuk bangsa negara, gitu ya, ancaman militer, non-militer. Oke, langsung aja ke soalnya ya. Bagaimana seharusnya sikap warga negara dalam menghadapi ancaman non-militer tersebut agar tetap dapat menjaga integritas dan kedaulatan bangsa? Oke, berarti fokusnya ke ancaman non-militer ya. Yang A, warga negara harus berfokus pada peningkatan kemampuan bela negara secara fisik. Oke, ini kan yang militer ya, padahal kan ditanya yang non-militer. Yang B, warga negara harus memanfaatkan teknologi informasi secara bijak, memperkuat nilai Pancasila, serta berperan dalam mencegah masuknya ideologi radikal. Nah, ini tepat ya, karena semuanya juga poin-poinnya tepat gitu. Yang C, warga negara perlu memahami prinsip kebebasan dan hak asasi manusia dalam demokrasi, serta mendukung keterbukaan terhadap berbagai pandangan ideologis dan globalisasi, asalkan tidak bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila, demi memperkuat integrasi dalam keanekaragaman. Ini ada benernya ya. Cuma balik lagi, kita teh ke ancaman yang non-militer. Di sini ada nggak disebut ancaman non-militernya? Nggak jelas tersirat ya. Sedangkan kalau yang B ini ada ini ancaman ideologi radikal. Nah ini kan berarti yang non-militer ya. Berarti yang C ini hati-hati kejebak, ini tetap salah. Yang D, warga negara dihadapkan fokus pada pembangunan ekonomi dan sosial sebagai utama
sebagai upaya utama mencegah disintegrasi bangsa melalui peningkatan kesejahteraan peralatan pembangunan sehingga ancaman non-militer bersifat ideologis dan ekonomi dapat ditangkal secara tidak langsung. Kurang tepat ya, karena di sini cuma bahas ekonomi dan sosial. Sedangkan ancaman non-militer itu lebih dari itu, oke? Terus yang E, warga negara perlu meningkatkan pemahaman dalam keterlibatan isu-isu internasional dan kebijakan luar negeri. Oke, ini juga hanya terfokus pada isu-isu internasional ya. Sedangkan di sini kata kuncinya adalah ancaman non-militer dan gimana biar menjaga integritas bangsa. Kata kuncinya harus ada si ideologi atau dasar negara ya. Harus ada kata-kata Pancasilanya. Berarti yang jelas itu yang B ya, yang ada Pancasilanya dan ada ancaman non-militernya. Oke, aman ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Bela negara merupakan kewajiban di setiap warga negara yang diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Oke. Bagaimana seharusnya sikap warga negara menerapkan konsep bela negara untuk menghadapi tantangan tanpa kehilangan jati diri bangsa? Oke, ini mirip sama yang tadi ya. Coba yang A, warga negara harus fokus. Iya, ini mirip sama yang tadi teman-teman ya. Berarti jawabannya yang B ya. Perlu menggunakan media sosial secara bijak, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi dalam melawan ideologi radikal. Ya, betul ya. Ini soal bonus lah ya. Oke, tadi soal panjang-panjang ya, sekarang ke soal pendek-pendek, dan ini ngekategoriin ya. Manakah kombinasi nilai yang paling mencerminkan nasionalisme dan dalam ruang lingkup global? Berarti harus ada dunia internasionalnya ya, harus berhubungan sama negara lain. Yang satu, membela bangsa dan negara dari ancaman luar, jelas ya. Ada ancaman dari luar atau eksternal, berarti benar satu ya. Yang dua, menghormati hukum dan pemerintahan yang sah, salah. Yang tiga, menjaga integritas bangsa di mata internasional, jelas benar ya. Ya udah sih, karena dua jawabannya berarti satu dan tiga saja ya. Yang empat dan lima kurang tepat. Oke, nomor lima. Manakah nilai yang paling mencerminkan integritas dalam kehidupan sosial dan bernegara ya? Berarti kata kuncinya sosial dan bernegara. Menjunjung tinggi supremasi hukum, betul ya, karena berhubungan sama kenegaraan ya. Integritas dalam kehidupan bernegara. Menghargai perbedaan suku dan agama. Hmm, Ini betul ya, dalam lingkup sosial ya. Coba kita tandain dulu. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Oke, kalau ini kayak tugasnya warga negara gitu ya, untuk melakukan pengawasan ya. Oke, kita tandain dulu deh. Yang keempat, mengkritik pemerintah dengan cara yang tidak mematuhi aturan. Ini salah ya. Yang lima, menghormati aturan yang berlaku di lingkungan sosial. Nah, coba nih. Antara 2, 3, dan 5, ini yang paling cocok masuk ke kehidupan sosial dan bernegara yang mana? Sosial dan bernegara itu berarti ada irisan antara lingkungan sosial dan juga kenegaraan, alias yang berhubungan sama peraturan hukum yang berlaku ya. Kalau yang dua, ini hanya sosial saja ya. Sosial saja, berarti jangan. Yang tiga, ini hanya hukum saja. Nah, sedangkan yang lima ini menghormati aturan yang berlaku di lingkungan sosial. Aturan dan lingkungan sosial, berarti benar ya? Berarti jawabannya satu dan lima. Oke? Nomor 6. Manakah tindakan yang bertentangan dengan amanat Pancasila sila keempat dan sila kelima? Sila keempat itu manusia dengan pemerintahan ya. Sila kelima itu manusia dengan masyarakat. Oke. Berarti kalau empat itu yang berhubungan sama pemilu, terus gimana cara memilih wakil rakyat gitu ya. Kalau lima itu keadilan gitu ya. Coba. Yang satu, berpihak pada golongan tertentu dalam pemilu. Nah, ini jelas ya, ini jelas bertentangan ya. Karena dia juga sesuai dengan sila keempat gitu ya. Si pemilunya maksudnya. Tapi kan ini bertentangan dengan sila keempat. Yang dua, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tidak ya. Berpartisipasi dalam penyelamatan lingkungan. Tidak. Ya, ini mah kayak cuma manusia dalam ruang lingkup sosial saja ya. Yang keempat, meningkatkan potensi sumber daya manusia. Enggak, ini juga positif sih ya. Kan di sini yang ditanya adalah yang bertentangan. Menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Ini melanggar sila kelima ya. Berarti satu dan lima lagi. Oke. Oke, nomor 7. Manakah yang paling mencerminkan integritas dalam pelayanan publik? Oke. Kata kuncinya pelayanan publik ya. Pelayanan publik tuh misalnya kalau ada di ruang lingkup sosial tuh misalnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di puskesmas, atau di rumah sakit, atau fasilitas umum gitu ya.
Yang pertama, memanfaatkan posisi kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri, jelas salah ya, nggak mencerminkan integritas. Menjaga kerahasiaan dengan sesuai tugas dan tanggung jawab, betul ya. Karena misalnya sebagai wakil rakyat itu harus menjaga amanah. Yang ketiga, mengorbankan kepentingan bangsa demi keuntungan pribadi, jelas salah. Yang empat, menggunakan fasilitas negara secara bijaksana, betul ya, betul ya. Kan berintegritas dalam pelayanan publik. Jadi nggak boleh pakai eh, fasilitas negara untuk kepentingan sendiri gitu ya. Menolak suap dan gratifikasi. Ini juga ada benernya sih. Tapi coba lihat, yang dua itu adanya sama apa? Oh, adanya 2 sama 4 serta 2 sama 5. Oke, coba nih, menurut teman-teman yang mana? Yang dua pasti benar ya? Dua pasti benar nih, antara 4 dan 5. Menggunakan fasilitas negara secara bijaksana. Oke. Sepertinya ya, sepertinya untuk yang 4 itu tuh hanya aktualisasi sebagai ya wakil rakyat gitu ya. Jadi kalau dalam konteks pelayanan publik, ini kan yang harus berhubungan sama si publik itu sendiri ya. Misalnya ada publik yang mau coba suap dan gratifikasi gitu ya, kayak ngasih uang gitu ke si petugas publiknya. Nah, berarti kalau ditolak itu mencerminkan integritas dalam pelayanan publik, kejujuran gitu ya. Berarti sih menurut saya itu yang E. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, mangga ya. Oke, nomor 8. Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang memiliki latar belakang militer. Bagaimana latar belakang tersebut mempengaruhi karir politiknya? Nah, coba yang A, memberikan pengalaman manajerial ini jelas, cuma maksudnya nggak berhubungan banget sama si militer ya. Ya orang yang nggak militer juga punya pengalaman manajerial gitu ya. Yang B, memperkuat pandangan nasionalisme. Nah ini, biasanya orang yang ditempa gitu ya dengan latar belakang militer yang kuat itu nasionalisme itu lebih nasionalis dan lebih patriotis. Meningkatkan popularitas di kalangan pemuda, no. Mengurangi dukungan dari kelompok sipil, enggak. Menjadi kendala dalam berpolitik, enggak ya. Berarti yang B. Oke. Nomor 9, dalam konteks kepemimpinan, artis yang beralih menjadi menteri dapat mengambil pelajaran berharga dari pengalaman mereka di dunia hiburan. Ada aspek paling signifikan yang dipelajari oleh artis tersebut saat menjabat sebagai menteri, keterampilan negosiasi untuk menyelesaikan konflik secara efisien. Enggak sih. Enggak berhubungan langsung ya, kalau misalnya jadi artis tuh, di mana letak negosiasinya gitu ya. Kemampuan berkomunikasi secara efektif, nah ini, karena dia udah sering ada di depan layar, di depan TV gitu ya, jadi cara dia ngomong, cara dia berkomunikasi itu biasanya lebih gitu ya dibandingkan yang bukan artis gitu atau bukan yang public figure. Strategi pemasaran diri yang efektif untuk meningkatkan citra publik ini benar, cuma ini kita ambilnya dalam konteks positif ya. Jadi kalau misalnya artis tersebut jadi menteri gitu ya. Oke, teknik membangun jaringan dan relasi sosial luas dalam masyarakat. Ini ada benernya ya. Cuma sih kalau menurut saya tuh lebih fokus ke komunikasinya sih. Komunikasi efektifnya ya. Karena belum tentu nih, belum tentu di masyarakat tuh dikenal baik juga gitu ya. Cuma kan maksudnya dia dikenal di TV-nya, tapi maksudnya secara konkretnya itu belum tentu gitu. Keahlian dalam menciptakan konten yang menarik untuk meningkatkan popularitas. Nggak nyambung ya sama pertanyaannya. Berarti jelas ya? B. Oke, nomor 10. Nah, ini yang berhubungan sama TWK Bahasa Indonesia ya. Apa inti dari kalimat kedua paragraf di atas? Oke, ini kalimat satu yang pada, sorry. Nah, ini pada, berarti kalimat keduanya nih ya. Produk tersebut menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengotomatisasi sebagian besar tugas administrasi sebelumnya. Berarti ada teknologi kecerdasan buatan untuk si tugas administrasi. Nah, yang mana tuh? Yang ada kata-kata tugas administrasi dan otomatisasi itu yang B ya. Ya, kalau yang A belum lengkap sih. CDI juga belum lengkap. Oke. Nomor 11, apa inti kalimat dari kalimat pertama ya? Jadi ini fokus aja di kalimat berapanya. Sebagai langkah untuk mengurangi emisi karbon, pemerintah menetapkan aturan baru terkait penggunaan energi terbarukan. Berarti apa yang dibuat sama pemerintah? Aturan baru ya, energi terbarukan. Aturan baru terkait energi terbarukan. Oke, kalau inti kalimat itu harus ada subjek dan predikat ya. Berarti subjeknya siapa? Pemerintah. Pemerintah ngapain? Bikin aturan baru. Yang mana tuh? Yang A ya, pemerintah menerapkan aturan baru. Nah ini hati-hati kalau yang B ini nggak ada subjeknya. Oke,
Nomor 12, dalam konteks paragraf tersebut, kata yang sama artinya dengan kata membina. Oke, membinanya mana? Ini ya, dia berusaha membina hubungan baik, oke, dengan setiap anggota tim. Membina. Membina itu tuh lebih kayak ke memberikan arahan, tapi secara baik dan kayak step by step gitu loh. Kalau mengarahkan di sini tuh kayak lebih ngasih perintah gitu kan. Berarti enggak. Membimbing. Nah, membimbing tuh sama kayak membina, teman-teman. Ya, sama kayak membina. Kalau memelihara itu kayak bukan konteks dengan seorang dalam kehidupan sosial ya. Memelihara, kayak memelihara hewan gitu kan. Itu mah lebih kayak ke, bukan ke manusia gitu ya. Mengembangkan, menjaga juga kurang tepat ya. Yang lebih tepat itu adalah membimbing ya. Oke, nomor 13. Oke. Selama bertahun-tahun, populasi hewan langka di hutan tropis makin menurun. Salah satu penyebab utamanya adalah perusakan habitat akibat aktivitas manusia, seperti penebangan hutan dan pembukaan lahan untuk pertanian. Selain itu perubahan iklim. Oke, ini mah penyebabnya ya. Upaya konservasi sudah dilakukan, namun hasilnya belum signifikan karena skala perusakannya itu jauh lebih besar daripada kapasitas pemulihan. Tanpa langkah yang lebih serius, spesies hewan ini berisiko punah. Kesimpulan yang tepat, oke, kesimpulan itu sebenarnya lihat di akhir aja sih. Tanpa langkah yang serius, spesies hewan ini berisiko punah dalam beberapa dekade mendatang. Oke, yang mana tuh? Upaya konservasi harus ditingkatkan agar hewan langka tidak punah. Nah, ini mah kalimat pertama di paragraf 2 ya, enggak. Perubahan iklim menjadi satu-satunya penyebab punahnya. Enggak, ini mah penyebab. Aktivitas manusia adalah ini juga penyebab ya. Tanpa perubahan signifikan, hewan langka akan punah dalam waktu yang singkat. Nah, ini mirip sama yang kalimat terakhir ya. Populasi hewan langka menurun karena perubahan iklim yang ekstrim. Ini mah penyebab ya. Berarti jelas yang D. Oke, nomor 14. Yang ditanya apa? Kesimpulan lagi. Kita baca yang akhirnya aja. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk bijak dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari dampak negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Oke, kalau di paragraf satunya ada apa nih? Banyak orang menggunakan platform ini untuk mencari hiburan hingga melaksanakan transaksi jual beli. Oke, kalau di kalimat terakhir itu kita tuh harus menghindari penggunaan negatif. Tapi kalau di paragraf awal, ternyata media sosial itu ada dampak positifnya. Berarti kalau kesimpulannya, yang menyeluruhnya itu adalah ternyata media sosial itu memberikan dampak positif dan negatif ya, yang harus kita cegah atau kita waspadai. Coba yang A. Media sosial memiliki dampak positif dan negatif yang harus diwaspadai. Betul. Penggunaan media sosial yang berlebihan meningkatkan produktivitas individu. Ini kurang jelas ya positif atau negatifnya. C juga kurang jelas. Yang D itu kayak semata-mata cuma punya dampak negatif, radang enggak ya. Yang E masalah utama ya, ternyata katanya media sosial tuh enggak ya. Nggak bisa kita judge seperti itu. Karena secara kesimpulan, itu punya dampak positif dan negatif. Oke, terakhir teman-teman ya. Kita baca dulu soalnya. Berdasarkan kasus tersebut, langkah yang paling sesuai dengan nilai-nilai bela negara yang diwariskan oleh Muhammadiyah dan NU. Selama masa pergerakan kemerdekaan, organisasi seperti Muhammadiyah dan NU berperan penting dalam mengintegrasikan nilai agama dan kebangsaan. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tapi juga pentingnya bela tanah air dari penjajahan. Saat ini kedua organisasi ini tetap berkontribusi besar dalam menjaga integritas moral bangsa dan mendorong semangat bela negara di kalangan masyarakat. Berarti nilai-nilai bela negaranya adalah selain si kedua organisasi itu mengintegrasikan nilai agamanya, juga ada nilai kebangsaan untuk persatuan dan kesatuan. Coba yang mana? Yang A, menyelenggarakan program pendidikan moral dan keagamaan di daerah terpencil untuk memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan kesatuan. Betul ya? Ada pendidikan moral, ada persatuan kesatuan. Yang B, memperkuat pengaruh politik organisasi untuk memastikan kebijakan pro rakyat. Oke, kalau ini lebih ke politiknya nggak sih? Berarti enggak ya? Yang C, mendorong masyarakat aktif terlibat dalam keagamaan guna meningkatkan kesejahteraan. Ini kesejahteraan, enggak ya? Kita fokusnya ke bela negara. Membangun jaringan internasional di luar negeri untuk memperkuat. Nah, ini nggak nyambung. Meningkatkan peran dalam pembentukan undang-undang nasional. Ini juga tidak berfokus pada bela negaranya ya. Berarti jelas ya. Oke. Nah, itu dia ya 15 soalnya. Semoga bisa membantu teman-teman yang belum ujian. Ini ada soal nomor 1 dan nomor 2. Silakan jawab aja di kolom komentar ya. Nanti untuk jawaban yang benarnya, aku bakal love. Gitu aja dari aku, teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa pakai
Bundling 3 TO-nya Alfaiz dan pakai kode RETA24 ya. Promonya 28.000 gitu aja dari aku. Thank you for watching and bye. See you guys dan sukses.